Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Hidup seperti ragi berdampak bagi kehidupan. Shalom saudaraku, ketika ibu-ibu atau pembuat roti akan membuat roti, selain tepung, gula, telur, mereka membutuhkan ragi. Ragi atau fermen merupakan zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme tersebut. Media biakan ini dapat berbentuk butiran-butiran kecil atau cairan nutrien. Penambahan ragi pada tepung bertujuan agar adonan roti yang digunakan dapat mengembang dengan baik. Mengembangnya adonan roti disebabkan oleh salah satu mikroorganisme yang terdapat pada ragi itu, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Jamur ini akan menghasilkan karbon dioksida yang menyebabkan adonan roti mengembang. Suatu hari Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Tuhan? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kehidupan kita, Tuhan Yesus tidak pernah menginginkan kita mengejar kekudusan kita sendiri. Kerajaan Tuhan bukanlah kerajaan eksklusif yang hanya dibuka sedikit bagi segelintir orang-orang yang memiliki label VIP. Kerajaan Tuhan ditawarkan kepada semua orang tanpa terkecuali, dan tugas kitalah anak-anak Tuhan untuk menyelamatkan semua orang, bukan berfokus pada keselamatan diri sendiri. Hidup orang percaya harus menjadi seperti ragi yang berdampak bagi kehidupan demi keselamatan orang lain. Jika kekristenan hanya bergerak di dalam lingkup gereja, dalam doa, ibadah, dan kegiatan-kegiatan rohani, bagaimana kekristenan akan mampu menjadi ragi yang menghamirkan tepung terigu 3 sukat untuk dapat menjadi berkat dan berdampak bagi kehidupan? Maka kita harus menjadi seperti ragi. Kita harus mau keluar dari tembok gereja, melebur diri ke dalam keluarga, ke dalam komunitas, ke dalam masyarakat. Dan ketika kita akhirnya benar-benar menyatu ke dalam tepung 3 sukat itu, maka kita bersama-sama dengan orang-orang yang lain akan bertransformasi bersama dan melahirkan kehidupan yang baru. Menjadi ragi yang berdampak bagi kehidupan adalah memberi pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita sesuai dengan nilai-nilai ajaran Tuhan yang kita hidupi. Ketika hal itu terjadi, barulah kita sebagai orang Kristen telah benar-benar dapat disebut sebagai ragi, hidup yang berdampak bagi kehidupan. Tepung tidak akan pernah menjadi roti tanpa ragi. Meskipun kecil, bahkan kelihatan remeh, tapi ragi memiliki daya kekuatan yang luar biasa yang mampu mentransformasikan tepung bahan mentah menjadi roti yang bukan hanya enak, tapi juga memberikan rasa kenyang. Ragi itu bergabung, berkembang, dan pelan-pelan mengubah seluruh adonan. Inilah yang terjadi di dalam perkembangan kekristenan. Gereja Tuhan bertumbuh dengan pesat tetapi tidak terlihat. Satu orang memberitakan Injil kepada temannya, tetangganya, atau keluarganya. Lalu berita itu mulai mempengaruhi orang-orang sederhana di dalam kerajaan Romawi yang luas
di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, dan bangsa-bangsa di dalam kerajaan Roma yang besar itu. Kerajaan surga mulai menaklukkan dunia dengan cara yang diam-diam, cepat tetapi tidak menarik perhatian. Penyebarannya terjadi tanpa banyak diketahui oleh orang. Tiba-tiba seluruh Roma telah dipengaruhi oleh kekristenan. Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Tuhan ini mau mengingatkan kita semua bahwa di dalam diri kita yang lemah dan terbatas ini sebenarnya ada daya kekuatan Roh Tuhan yang bisa berdampak besar bagi kehidupan dan sesama. Tuhan telah memberi kita masing-masing kehidupan dan talenta. Semua itu bukan untuk disimpan dan dipergunakan secara egois hanya demi kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri. Saudara, sampai hari ini Tuhan tetap bekerja menyatakan kebangunan-kebangunan rohani dengan membangkitkan para pengkhotbah besar. Ini merupakan pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan di dalam anugerahnya. Tetapi pekerjaan besar dengan dampak yang sangat besar dan segera ini tidak selalu terjadi. Sebaliknya, pekerjaan yang Tuhan kerjakan melalui orang-orang biasa yang tidak terlihat dan tidak terasa dampaknya secara langsung adalah pekerjaan yang selalu Tuhan kerjakan. Tuhan terus membangkitkan orang-orang Kristen biasa seperti kita untuk menyebarkan kerajaan surga di dunia ini. Seperti ragi yang menyebar di seluruh adonan, pekerjaan Tuhan ini terjadi tanpa disadari oleh orang-orang, tetapi betapa besar dampak yang diberikannya pada waktunya. Apalah artinya ragi jika hanya ada di dalam toples dan tidak dipergunakan? Apalah arti hidup Kristen kita jika hanya dijalani dan dinikmati sendiri tanpa memberi dampak apa-apa bagi dunia ini? Tuhan menciptakan kita tidak sendirian di dalam dunia ini, tapi bersama-sama dengan seluruh umat manusia. Dan kehadiran kita sebagai orang Kristen yang telah menerima anugerah keselamatan itu, hidup kita harus berdampak supaya melalui hidup kita orang lain juga mendapatkan anugerah keselamatan itu. Saudara, kita harus memahami kebenaran ini dan menjalankannya. Kita harus berdampak bagi orang lain demi keselamatan mereka. Melalui hidup kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita memperkenalkan siapa Tuhan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan memberikan kehidupan bagi kita. Ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk panggilanmu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami agar kehidupan kami sebagai orang-orang percaya boleh menghamiri dunia ini dengan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang baik, hidup yang suci, dan terus memperkenalkan Engkau melalui kehidupan kami. Jadikan kami seperti ragi yang berdampak dan mengembangkan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Ini kami Bapa, kami yang lemah, kami yang tidak berdaya, tetapi kami percaya di dalam diri kami ada kuasa Tuhan yang bekerja, dan kami mau dipakai oleh Tuhan untuk berdampak, untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hidup kekristenan kita akan lebih bermakna
apabila kita mampu memanfaatkan kekuatan yang ada di dalam diri kita serta mengembangkannya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.